Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Indah dalam pembelajaran fisika. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang pesawat sederhana jenis pengungkit atau tuas. Di mana tuas ini atau fungsi dari pesawat sederhana ini adalah untuk mempermudah melakukan sebuah pekerjaan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pasti banyak benda-benda yang membantu meringankan pekerjaan kita semua. Salah satunya adalah tuas atau pengungkit. Nah, pengungkit ini memiliki bagian-bagian utama, yaitu pertama beban. Beban ini adalah berat benda yang akan dipindahkan. Kemudian kuasa atau gaya yang diberikan pada tuas ini, dan satu lagi adalah titik tumpu. Penumpu ini adalah titik keseimbangan tuas yang kita pakai. Nah, tuas ini memiliki banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh-contohnya yang sering kita gunakan, ada gunting, gerobak, penjepit makanan, pinset, tang, sekop, jungkat-jungkit, dan palu. Nah, dari contoh-contoh ini kita bisa mengelompokkan tuas menjadi 3 macam. Pertama adalah tuas jenis pertama. Tuas jenis pertama ini memiliki bagian-bagian di mana titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Sehingga di sini ada istilah lengan beban dan lengan kuasa. Lengan beban adalah jarak titik tumpu ke beban, sedangkan lengan kuasa adalah jarak titik tumpu ke kuasa. Prinsip kerjanya merupakan tuas jenis pertama adalah ada jepit rambut, ya, ada penjepit kertas, ada pengungkit, ada jungkat-jungkit, tang, gunting, dan gunting kuku atau macam-macam gunting. Ini titik tumpunya berada di antara kuasa dan beban. Oke. Nah, kemudian tuas jenis kedua. Tuas jenis kedua ini adalah tuas di mana bebannya berada di antara titik tumpu dan kuasa. Sehingga jarak lengan beban dan lengan kuasanya akan berubah dari tuas jenis pertama tadi, di mana lengan beban adalah jarak beban ke titik tumpu. Ini jarak lengan bebannya, sedangkan lengan kuasa adalah jarak titik kuasa ke titik tumpu. Oke. Kemudian jenis ketiga, ini contoh dari tuas jenis kedua, di mana bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Ada gerobak, kemudian ada alat pemecah biji-bijian seperti biji kenari atau biji kacang, kemudian alat pembuka tutup botol, dan satu lagi adalah alat pemotong kertas. Ini adalah alat atau tuas di mana bebannya berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kemudian tuas jenis ketiga adalah tuas di mana titik kuasanya berada di antara titik tumpu dan beban, sehingga jarak lengan kuasanya akan lebih pendek daripada jarak lengan beban, di mana lengan beban itu adalah jarak titik tumpu ke beban, kemudian lengan kuasa adalah jarak titik tumpu ke kuasa. Contoh-contoh benda yang termasuk tuas jenis ketiga adalah ada strapless, kemudian ada pinset, penjepit makanan, lengan manusia, baik lengan atas maupun lengan bawah, kemudian ada sekop atau cangkul. Ini adalah contoh-contoh tuas jenis ketiga di mana kuasa yang kita berikan pada benda-benda ini berada di tengah di antara beban dan titik tumpu. Baik. Nah, hubungan antara beban, kuasa, lengan beban dan lengan kuasa kita rumuskan dalam persamaan ini. Jadi, beban kali lengan beban sama dengan kuasa kali lengan kuasa. Kita ketahui ketika kita mengubah lengan beban menjadi semakin kecil atau jarak antara titik tumpu dengan beban kita perkecil, maka gaya yang kita berikan akan lebih kecil. Artinya kita akan lebih mudah memindahkan benda ini. Seperti itu, ya. Nah, kemudian ketika kita menggunakan tuas ataupun pesawat sederhana dalam umumnya, kita memiliki atau memperoleh yang namanya keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis ini adalah nilai keuntungan yang kita dapatkan ketika kita menggunakan pesawat sederhana. Nah, keuntungan mekanis bisa kita hitung dengan salah satu persamaan ini. Bisa W per F atau beban dibagi kuasa atau lengan kuasa dibagi lengan beban. Oke, Bu Indar akan memberikan satu contoh soal supaya lebih mengerti. Sebelumnya, mungkin ini ilustrasi bagaimana hubungan antara beban, lengan beban, kuasa dengan lengan kuasa. Dari 4 gambar ini, manakah benda yang lebih mudah diangkat? Oke,
Perhatikan gambar 1, lengan bebannya lebih pendek dibandingkan dengan beban kedua, kemudian dibandingkan dengan gambar ketiga, dan gambar keempat lengan bebannya paling panjang. Nah, kira-kira yang paling mudah untuk diangkat adalah yang nomor 1. Kenapa? Karena dengan lengan beban paling kecil, maka akan memberikan gaya juga yang akan semakin kecil. Artinya semakin mudah benda ini diangkat. Oke, baik. Bunda akan memberikan contoh soal tentang perhitungan pada tuas. Contoh soal yang pertama. Ini ada sistem tuas. Tuas ini adalah tuas jenis pertama, di mana titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Dengan kondisi seperti ini, pertanyaannya berapakah gaya minimal agar benda terangkat dan berapakah keuntungan mekanis tuas tersebut. Nah, dari gambar kita identifikasi besaran-besaran yang diketahui. Ya, pertama 1000 Newton ini adalah berat benda yang akan dipindahkan, W. Kemudian 50 cm adalah jarak beban ke titik tumpu, berarti 50 cm adalah LB. Sedangkan jarak titik tumpu ke kuasa adalah 2 meter, berarti 2 meter ini adalah LK, lengan beban. Nah, karena LK dan LB belum sama satuannya, LK ini dalam meter, karena belum sama satuannya, maka kita samakan dulu. Semua kita ubah menjadi senti. 2 meter kita ubah menjadi meter, menjadi 200 cm. Nah, kemudian yang ditanya adalah berapakah gaya minimal agar benda terangkat. Kita akan mencari dulu berapa besar F-nya. Untuk mencari F, maka kita masukkan ke persamaan tuas bahwa W kali LB sama dengan F kali LK. Kita masukkan besaran yang sudah diketahui, W-nya adalah 1000 Newton, dikali lengan bebannya 50 cm, variabel F akan kita tanya, kali LK-nya 200 cm. Nah, ketika ada bentuk seperti ini, maka bisa kita sederhanakan antara ruas kiri dan ruas kanan dengan menyederhanakan angka-angkanya. Semisal 200 dengan 1000 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 200 dapat 1, 1000 dibagi 200 dapat 5, sehingga F, gaya kuasa yang kita butuhkan adalah 5 kali 50 sama dengan 250 Newton. Ini adalah gaya minimal agar benda ini terangkat. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah berapakah keuntungan mekanis? Keuntungan mekanis bisa kita cari dengan salah satu persamaan, bisa W per F atau LK per LB. Maaf ya, kita cari satu-satu. Kalau W per F berarti kita masukkan W-nya adalah tadi 1000 Newton dibagi F-nya adalah 250. Nah, hasilnya adalah 4. Atau bisa kita cari dengan persamaan LK per LB. LK-nya adalah lengan kuasanya adalah 200, lengan bebannya adalah 50. 200 bagi 50 sama dengan 4. Sama. Jadi, boleh salah satu persamaan yang kita gunakan, hasilnya akan sama. Jadi, keuntungan mekanis yang kita dapatkan ketika kita menggunakan pesawat sederhana ini adalah 4. Artinya kita bisa ketika kita tidak menggunakan pengungkit ini untuk memindahkan atau mengangkat beban yang beratnya 1000 Newton, maka gaya yang kita keluarkan akan 4 kali lipat dari ketika kita menggunakan pengungkit ini. Seperti itu. Baik, kemudian satu lagi contoh yang kedua. Maaf ya, ini kedua. Nah, perhatikan ini adalah gambar sebuah tuas. Tuas ini adalah tuas jenis kedua. Ya, tuas jenis kedua di mana bebannya berada di antara titik tumpu dan kuasa. R ini adalah titik tumpu, sedangkan P ini adalah kuasa, titik kuasa. Nah, baik. Sebuah benda dengan masa 60 kg diangkat dengan tuas seperti ini, tuas jenis kedua. Pertanyaannya adalah berapakah gaya atau kuasa yang dibutuhkan supaya benda ini terangkat. Baik, dari gambar kita identifikasi dulu hal-hal atau besaran-besaran yang diketahui. Pertama, masa benda 60 kg. Nah, ketika beban ini masih diketahui masanya, maka kita harus mencari dulu berat dari benda ini. Berat, kita ingat-ingat bahwa berat itu adalah massa kali gravitasi, di mana massa benda adalah 60 dikali gravitasinya adalah 10 ya. Sehingga kita menemukan berat benda adalah 600 Newton.
Kemudian kita identifikasi juga berapakah lengan beban dan lengan kuasanya. Lengan beban adalah jarak beban ke titik tumpu, berarti jarak antara benda ke titik tumpu di sini ya. Nah, ini adalah lengan beban. Nah, dari soal lengan bebannya adalah 40 cm, maka kita tulis lengan beban atau LB 40 cm. Lengan kuasa adalah jarak kuasa ke titik tumpu, berarti jarak dari P sampai ke R. Ini adalah lengan kuasa. Nah, lengan kuasa ini bisa kita ukur ya dari gambar. Jarak P ke R berarti 120 tambah 40. 120 ditambah 40 hasilnya adalah 160 cm. Nah, baru kita mencari berapakah besarnya gaya. Kita masukkan ke persamaan tuas bahwa W kali LB sama dengan F kali LK. Ya, W-nya adalah 600 Newton dikali LB, LB-nya tadi 40 sama dengan F kali LK-nya 160. Baik, sebelum kita operasikan, kita sederhanakan angka-angkanya. Misalnya 40 dengan 160 sama-sama dibagi 40, ini 1, ini 4. Nah, sehingga tersisa 600 sama dengan 4F. F-nya berapa? F-nya sama dengan 600 dibagi 4. Hasilnya 150 Newton. Nah, ini adalah gaya yang dibutuhkan supaya benda ini bisa terangkat. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.